Kabar baik, saya Dian bersama kameramen Muhammad Dandi Saputra yang sudah berada di ruangan kelas kampus 2 UNSMH Banten yang akan melaporkan hasil pembahasan pada pertemuan ke-10 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, seperti pada pertemuan biasanya, pembelajaran dimulai dengan penampilan berkelompok yang maju untuk melakukan kegiatan reportase atau news anchor. Melanjutkan apa yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, yakni mengenai jurnalisme di Indonesia dan dunia, peran vital jurnalisme investigasi dalam mempererat demokrasi. Indeks kebebasan pers dunia atau global merupakan volatilitas yang sangat besar dalam berbagai situasi, dengan kenaikan dan penurunan yang besar serta perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kenaikan 18 peringkat di Brazil dan penurunan 31 peringkat di Senegal. Ketidakstabilan ini merupakan hasil dari meningkatnya agresivitas di pihak otoritas di banyak negara dan meningkatkan permusuhan terhadap jurnalis di media sosial dan dunia nyata. Jurnalisme dunia saat ini telah berproses dengan landscape yang berkembang pesat, dengan peluang yang luar biasa dan tantangan yang signifikan. Tantangan yang dihadapi jurnalisme dalam setiap era global diamati melalui berbagai aspek yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada masa kejayaan media cetak yang mendominasi dunia pers, dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses informasi serta kontrol ketat yang diterapkan pemerintah atau pemilik media besar terhadap kontrol berita yang disebarkan. Indeks kebebasan pers Indonesia mencerminkan kompleksitas lingkungan pers yang menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik, disinformasi, dan kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun berada di kategori cukup besar, situasi ini menuntut perbaikan signifikan agar kebebasan pers dapat berfungsi optimal sebagai pilar demokrasi. Dalam laporan 2023 Workplace Freedom Index yang diberikan oleh Reporters Without Borders, Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 180 negara. Kasus kekerasan jurnalisme di Indonesia salah satunya adalah kekerasan fisik. Serangan fisik terhadap jurnalis sering terjadi, terutama ketika mereka meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Dalam banyak kasus, kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan saat aksi protes, seperti yang terjadi pada demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, di mana beberapa jurnalis dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan perampasan alat kerja. Investigasi merupakan sebuah liputan yang membongkar sesuatu yang tersembunyi, maka resiko yang dihadapi juga sangat tinggi. Proses peliputan investigasi juga terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh jurnalis yang akan atau sedang melakukan investigasi. Investigasi merupakan peliputan strata tinggi karena investigasi ini merupakan jurnalistik yang berada di ranah paling tinggi. Tentu kerumitan yang dihadapi juga oleh jurnalis sangat besar. Contoh kasus jurnalisme investigasi di Indonesia dan dunia. Di dunia, skandal Watergate adalah salah satu contoh yang paling ikonik dalam sejarah jurnalisme investigasi. Pada tahun 1972, dua jurnalis dari Washington Post, Carl Bernstein dan Bob Woodward, memulai penyelidikan tentang serangan kejadian mencurigakan di kantor Komisi Nasional Partai Demokrat. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia mengenjot produksi nikel
material mentah untuk baterai, terutama untuk digunakan di kendaraan listrik, demi memenuhi permintaan global yang terus naik. Reportase investigasi Tempo menemukan bukti yang menunjukkan beberapa perusahaan telah menambang tanpa izin dan lalu menjual material ke pabrik-pabrik pemproses dengan menggunakan dokumen dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan lain, sehingga membuat mereka bisa mencuri nikel yang diperoleh secara tidak pantas. Dampak jurnalisme investigasi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Yang kedua, mendorong akuntabilitas. Yang ketiga, penguatan demokrasi. Yang keempat, perubahan kebijakan. Dan yang terakhir, perlindungan hak asasi manusia. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio.